Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davinda Rika Fitria dengan NIM 2019-384 dengan teman saya Amarilis Arina Radi dengan NIM 2019-402. Kami dari kelas H angkatan 2019, Fakultas Psikologi dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai eating disorder, yakni salah satu gangguan psikologi dalam mata kuliah psikologi abnormal. Pengertian eating disorder. Kami mengambil dua pengertian, yakni dari Fairburn dan APA, American Psychology Association. Menurut Fairburn, gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder adalah bentuk penyimpangan perilaku atau kebiasaan makan yang sangat parah. Hal ini mengakibatkan konsumsi dan penyerapan makanan berubah serta menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan psikososial. Sementara menurut APA, seseorang dengan gangguan makan bisa saja mengkonsumsi makanan dengan porsi yang lebih besar, gangguan makan berlebih, atau lebih sedikit dari orang pada umumnya. Tapi pada tahap tertentu, keinginan untuk makan lebih sedikit atau lebih banyak terus-menerus dan di luar keinginannya. Faktor penyebab eating disorder. Dalam faktor ini terdapat 3 faktor utama, yakni sosial, psikologis, dan biologis. Dalam biologi sendiri terdapat yang pertama memiliki riwayat keluarga yang ada eating disordernya. Kemudian yang kedua memiliki kerabat yang terkena mental health, entah itu depresi, anxiety maupun kecanduan. Dua aspek ini memiliki riwayat keluarga dan kerabat yang terkena mental health itu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang akan mengembangkan eating disorder. Kemudian diet. Secara diet dan model pengendalian berat badan lainnya dikaitkan dengan perkembangan pesta makan yang dialami seseorang. Kemudian negative energy balance. Membakar lebih banyak kalori daripada yang dikonsumsi menyebabkan keadaan keseimbangan energi negatif gitu. Banyak juga yang melaporkan kalau gangguan mereka itu dimulai dengan upaya yang disengaja untuk diet atau membatasi jumlah dan atau jenis makanan yang mereka makan dalam bentuk diet. Penyebab lain dapat mencakup percepatan pertumbuhan, penyakit, dan latihan atletik yang intens. Kemudian diabetes tipe 1, insulin dependent atau ketergantungan pada insulin. Nah, penelitian terbaru mengatakan bahwa sekitar 1/4 wanita yang didiagnosis dengan diabetes tipe 1 akan mengalami gangguan makan. Pola makan yang paling umum adalah melewatkan suntikan insulin yang dikenal sebagai diabulmia yang bisa mematikan. Kemudian pada sisi psikologis, yakni perfeksionis, perasaan tidak puas terhadap dirinya sendiri, kemudian memiliki riwayat anxiety disorder, dan behavioral inflexibility, yakni banyak penderita anoreksia melaporkan bahwa sebagai anak-anak mereka selalu mengikuti aturan dan merasa ada satu cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Kemudian pada sosial sendiri, yakni terdapat stigma berat badan, bullying, internalisasi penampilan ideal yang umumnya itu tidak seimbang, kemudian akulturasi, rasa kesepian yang dialami atau isolasi, dan memiliki riwayat trauma. Terdapat 3 jenis eating disorder, yakni binge eating disorder, anoreksia nervosa, dan bulimia nervosa. Dalam binge eating disorder ini atau gangguan makan berlebih adalah gangguan perilaku makan, di mana terjadi episode makan secara berlebihan tanpa adanya perilaku untuk mengontrol asupan makanan tersebut, seperti memuntahkan makanan atau penggunaan obat-obatan pencahar. Kemudian anoreksia nervosa ini memiliki citra tubuh yang terdistorsi yang menyebabkan mereka menganggap diri mereka kelebihan berat badan, bahkan ketika mereka sangat kurus, seringkali menolak makan, berolahraga secara kompulsif, dan
mengembangkan kebiasaan yang tidak biasa seperti menolak makan di depan orang lain, berat badan mereka turun dalam jumlah besar, dan bahkan mungkin akan mengalami mati kelaparan. Jadi anoreksia nervosa ini kebalikan dari binge eating disorder. Mereka tidak makan secara ekstrim. Kemudian yang terakhir ada bulimia nervosa. Ini dalam bulimia nervosa ini makan secara berlebihan kemudian dikeluarkannya lagi oleh mereka, entah itu menggunakan obat pencahar, enema, atau diuretik, muntah, atau dengan berolahraga. Seringkali bertindak secara diam-diam atau merasa kurang kendali saat makan berlebihan, namun terbebas dari ketegangan dan emosi negatif setelah perut mereka kosong kembali. Jadi bulimia ini gabungan dari dua atas seperti gabungan, yakni makan secara berlebih tapi kemudian dimuntahkan kembali gitu. Berikut adalah kriteria-kriteria gangguan. Yang pertama dari binge sendiri adalah cara makannya yang lebih cepat, makan dalam porsi banyak ketika tidak sedang lapar, dan menyendiri saat makan agar tidak ada yang tahu sebanyak apa makanan yang dikonsumsi olehnya. Kemudian yang anoreksia ini yang pertama memiliki berlebihan dalam diet seperti menghitung jumlah kalori, merasa makan banyak meski hanya dalam porsi kecil, merasa rendah diri, mudah cemas dan depresi, dan takut berat badan naik. Kemudian untuk bulimia sendiri adalah kriterianya diet ketat, merasa takut gemuk, selalu beranggapan negatif terhadap berat badannya sendiri dan bentuk badan, kemudian cenderung menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial, dan rasa percaya diri yang rendah dan sering cemas. Kemudian dampak gangguannya adalah dari binge eating sendiri adalah dopamin dalam tubuh tidak teratur, kemudian mengganggu sistem kerja tubuh, resistensi insulin yang jangka panjang dapat merusak metabolisme tubuh, kemudian depresi. Untuk anoreksia nervosa sendiri mengalami tekanan darah rendah, gagal ginjal, kulit kering pada tangan dan kaki karena kurang aliran darah, kemudian dehidrasi. Kemudian untuk bulimia sendiri dampaknya adalah penyakit jantung seperti aritmia atau gagal jantung, gagal ginjal, depresi atau gangguan kecemasan umum, penyalahgunaan nafza atau alkohol, dan muncul dorongan untuk bunuh diri. Kemudian untuk treatment atau penanganannya sendiri cukup berbeda masing-masing. Seperti yang di binge ini, yang pertama kita bisa melakukan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy CBT, kemudian psikoterapi interpersonal, pemberian obat-obatan, dan membantu mengontrol berat badan. Kemudian untuk anoreksia menggunakan terapi percakapan, menggunakan CBT, terapi kelompok, terapi keluarga, dan obat-obatan. Untuk bulimia sendiri dapat menggunakan psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif atau interpersonal, obat-obatan, dan konseling gizi. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.